mungkin di apa namanya itu eh, materi yang dari bukunya Iya, ini kan pasca UTS ya. Rencananya saya mau ngasih pendapatan agregat ini karena udah masuk ke makro ya, Pak betul betul. Diki ya. Iya. Seperti itu ya. Iya, jadi setelah UTS materinya adalah pengantar makro ya. Hmm. Jadi nanti mahasiswa akan belajar tentang apa namanya indikator makroekonomi ya. Jadi mungkin yang kalian sudah familiar kalau mengikuti berita belakangan ini ya tentang apa tentang pertumbuhan ekonomi, tentang PDB, ya, inflasi, kemiskinan, kemudian pengangguran. Nah itu semua akan di cover di materi makro seperti itu. Jadi silakan Pak Kusworo untuk menyampaikan kalau memang sudah apa siap materinya. Oke. Oke, teman-teman semuanya. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan diaktifkan kameranya, teman-teman semuanya. Oke, kita mulai teman-teman semuanya untuk kelas kita pasca UTS ini. Jadi pasca UTS ini nanti kita akan eh, bertemu sampai nanti di akhir. Tentunya kalau sebelum UTS-nya kemarin sama Pak Diki dan nanti setelah UTS-nya itu dengan Bapak Apul gitu ya Pak Diki ya. Dan tentunya kita pasca UTS ini kita mencoba menggali informasi bagaimana indikator-indikator makroekonomi ya gitu. Kalau sebelumnya kita membahas beberapa topik terkait dengan mikroekonomi. Jadi dalam ilmu ekonomi itu ada mikroekonomi dan makroekonomi ya, gitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Diki bahwa untuk di prodi pendidikan bisnis, di pendidikan akuntansi, terus di pendidikan pemasaran digital ya, mohon maaf di situ itu kan tidak ada pembagian secara spesifik gitu ya. Secara spesifik yang membahas tentang mikroekonomi dan makroekonomi. Tapi lebih fokus teman-teman itu secara general itu membahas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi gitu. Jadi kita coba bagi materinya itu di awal perkuliahan sampai UTS itu teman-teman membahas tentang mikroekonomi. Jadi seperti yang kemarin dibahas dan tentunya itu menjadi suatu gambaran untuk teman-teman bagaimana ruang lingkup daripada mikroekonomi itu sendiri. Dan tentunya di pertemuan ke berapa ya? Pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9 ini Bapak coba eh, mengambil materi yang terkait dengan makroekonomi.
Harus izin Bapak share ya. Coba kita awali teman-teman semuanya di materi awal ini. Kita coba berdiskusi ya, sharing terkait dengan bagaimana pendapatan agregat. Kalau sering kita dengar itu kan pendapatan nasional ya di situ ya. Pendapatan suatu negara yang diperoleh dalam satu periode waktu tertentu gitu. Atau yang mungkin teman-teman sering dapatkan informasi itu kan biasanya di anggaran pendapatan belanja negara itu ada komponen-komponen pendapatan gitu ya. Komponen-komponen pendapatan itulah yang masuknya ke dalam topik makroekonomi kita di sini. Nah, di apa namanya itu kalau kita ngomongin secara global ya tentunya di sini ketimpangan ya. Ketimpangan itu kan suatu istilah yang menggambarkan bagaimana terjadinya perbedaan gitu ya. Terjadinya perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya, yaitu teman-teman semuanya. Dan tentunya ketimpangan ini sangat nyata, teman-teman bisa melihat bagaimana eh, antara negara maju, mungkin negara berkembang, di situ kan terlihat bagaimana kesejahteraan daripada masing-masing negara itu sendiri gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh oleh suatu negara tadi itu sendiri itu juga menunjukkan bahwa adanya ketimpangan gitu ya. Gitu. Maka di sini ada istilah namanya pendapatan per kapita gitu. Atau di sini ada GDP atau Gross Domestic Product di situ ya. Pendapatan per kapita atau GDP atau Gross Domestic Product di situ itu menunjukkan bahwa berapa pendapatan yang diperoleh oleh suatu negara itu dibagi dengan populasi total daripada suatu negara itu sendiri. Makanya kalau kita melihat pembaginya semakin besar, maka tentunya pendapatan per kapitanya akan semakin kecil gitu ya. Sangat jelas di situ. Maka untuk mendapatkan pendapatan per kapita yang besar daripada suatu negara atau suatu wilayah itu, maka logikanya harus tinggi juga kalau emang populasi yang ada di wilayah itu tinggi gitu ya. Itu biar menunjukkan bahwa kesejahteraan itu rata-rata di suatu negara itu meningkat atau bagus di situ teman-teman. Ini kan menjadi wujud nyata ya bagaimana pendapatan per kapita dari suatu negara itu sangat diperhitungkan untuk melihat kesejahteraan daripada suatu negara. Nah, eh, tentunya kalau kita dilihat di sini, kita bisa melihat bagaimana kita membandingkan, gitu ya, untuk melihat bagaimana nilai kesejahteraan atau nilai apa namanya itu kemakmuran daripada pendapatan suatu negara itu bisa dilihat dari nilai tukarnya, gitu ya. Makanya kalau kita melihat semakin nilai tukarnya tinggi, gitu, itu menunjukkan bahwa terjadinya eh, apa ya gambaran bahwa penduduk atau wilayah itu atau negara itu memiliki eh, bisa dikatakan baguslah gitu. Kalau kita melihat kita bandingkan yang sangat jelas itu kan dengan dolar ya, gitu. Satu dolarnya kita dibandingkan dengan angka yang cukup signifikan rata-rata 16 sampai 17 ribu gitu ya. Kalau mau dibandingkan harusnya satu satu rupiah gitu ya dibandingkan dengan 17 dolar. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kekuatan kita sangat bagus untuk nilai tukarnya di situ gitu.
Ini kan menunjukkan bahwa di perdagangan apa nah itu eh, perdagangan nasional atau perdagangan antar luar negeri itu menunjukkan bahwa kita cukup tinggi untuk nilai tukarnya di situ. Tapi kenyataannya itu nggak sebanding lurus ya teman-teman semuanya ya. Kenyataannya berbeda di situ bahwa kita melihat malah 1 dolarnya Indonesianya itu bisa sampai 16 sampai 17 ribu atau pastinya untuk saat ini gitu. Ini kan menunjukkan adanya suatu kelemahan di kita sendiri ya. Pendapatan per kapita di kita sendiri atas kalau kita melihat ekspor impornya itu bagian daripada nanti nilai tukarnya gitu sangat rendah di situ. Nah, ini ada perbedaan paritas daya beli yang cenderung lebih bisa diandalkan gitu ya. Mencerminkan perbedaan harga relatif antar negara, tidak terpengaruh fluktuasi akibat perubahan kurs itu sendiri. Nah, ini sangat bisa kita eh, ketahui bersama teman-teman semuanya terkait dengan bagaimana kemampuan beli, kemampuan daya beli antara negara-negara di dunia. Ini ketimpangan yang bisa dilihat bukan dari paritas daya beli. Apa itu? Yaitu menentukan biaya dari sekumpulan komoditas yang representatif di setiap negara dan menggunakan biaya relatif untuk membandingkan pendapatan antar negara. Paritas daya beli ini untuk melihat bagaimana konversi kalau kita rata-rata ekspor impor beberapa barang yang menjadi sekumpulan komoditas unggulan, gitu ya. Itu kan bisa dilihat bagaimana nanti jual beli barang ekspor tadi itu sendiri gitu ya. Jadi kalau nanti ekspornya semakin tinggi itu kan menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan yang bagus ya di dalam perdagangannya gitu. Dibandingkan kita kalau berbicara tentang impor gitu. Kalau kita ngomongin jual beli kan berarti kan keuntungan diperoleh daripada penjualan gitu ya, bukan diperoleh dari pembelian gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kalau kita ekspornya bagus atas kumpulan komoditas di situ, itu menunjukkan bahwa eh, GDP juga kita bagus gitu. Gitu. Kalau kita ekspor barang, berarti kan mereka membeli apa namanya satuan barang dengan devisa kita di situ, dengan mata uang kita di situ, sehingga nilai tukar kita bagus dan devisa kita naik di situ. Ini gambaran kalau kita ngelihat peta kesenjangan ya, kesenjangan daripada pendapatan GDP per kapitanya di situ, teman-teman. Itu ada yang rentang di bawah 1.000, ada yang warna hijau itu di atas 50.000. Ini satuannya apa ini? 50.000 ya. Anggap aja US dollar kalau kita satuannya menggunakan standar internasional itu menunjukkan bahwa Indonesia mana ini Indonesia, teman-teman? Ada yang bisa melihat wilayah Indonesia? Di kanan bawah tuh Pak, dekat Australia. Yang ini? Iya Pak. Oke, berarti kita cenderung warna apa ini? Kuning dan oranye Pak mungkin. Kuning dan oranye. Kita kuning atau oranye? Kuning ya. Kuning berarti kita kisaran 20.000 sampai 30.000, betul ya? Iya betul Pak. Eh, Atau yang 10.000 sampai 20.000? Kayaknya 10.000 sampai 20.000 kita ya. Jadi kurang lebih berarti kita pendapatan per kapita tahun 2010. Ini update-nya lama banget ini.
dalam konteks apa namanya itu disparitasnya ini. Oke. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita coba melihat bagaimana kita mengukur ya perbedaan pendapatan per kapita antar negara itu kan diakibatkan oleh perbedaan kelompok populasi yang bekerja gitu ya. Di sini kan sangat kita bisa melihat tadi bagaimana rumus pendapatan per kapita itu kan dibagi dengan jumlah penduduk ya. Gitu. Kelompok populasi yang bekerja itu menjadi salah satu yang diperhatikan di situ. Gitu. Jadi kalau di sini di dalam konteks ini alternatif logis di mana eh, GDP gitu ya per pekerja gitu ya. GDP per pekerja di situ dibagi dengan pekerja gitu. Gitu. Jadi untuk the realnya ya, the realnya masyarakat yang bekerja gitu ya. Untuk melihat apa namanya itu rata-rata berapa sih rata-rata pendapatan daripada setiap pekerja gitu ya. Dibagi dengan jumlah orang yang bekerja gitu. Jadi jumlah orang yang kan ada namanya ibu rumah tangga ya. Itu kan ibu rumah tangga nggak bekerja gitu ya. Terus sama seperti teman-teman gitu ya. Teman-teman itu kan kelompok yang tidak bekerja gitu ya. Kelompok yang dikecualikan karena teman-teman sedang sekolah. Nah ini untuk melihat bagaimana menghindari gap yang terlalu tinggi sehingga nanti akan ditemukan data real bagaimana GDP per pekerjanya. Ini sangat rasional banget ya teman-teman ya. Kenapa sangat rasional? Karena kita lihat kalau yang diukur jumlah populasinya hanya yang bekerja, sehingga nanti akan tergambarkan secara jelas. Karena yang menghasilkan suatu produksi yang secara langsung itu ya pekerja gitu ya. Menghasilkan suatu produk secara langsung itu ya pekerja gitu ya. Teman-teman itu kan secara tidak langsung tapi akan memberikan kontribusi juga, tapi secara nggak langsung terlibat gitu. Gitu. Nah, di sini untuk melihatnya lagi, tadi selain daripada jumlah apa namanya, jumlah orang yang bekerja, di sini dilihat dari sisi produksinya, gitu ya. Di sisi daripada produksinya. Gitu. Kalau produksinya tinggi dan tingkat penjualannya tinggi, itu kan bagus ya, gitu. Tapi kalau produksinya tinggi, tapi tingkat penjualannya nggak tinggi, berarti kan overstock kan gitu ya. Gitu. Jadi nggak bagus di situ. Nah, di sini dikatakan produktivitas gitu, productivity di situ itu menunjukkan bahwa ada suatu sifat ilmiah yang mana produksinya itu bagus, jadi kan penjualannya bagus ya, gitu ya. Nah, ini untuk melihat secara gamblang ya dari sisi produksinya, di mana produktivitas itu kan nilai barang atau jasa yang dihasilkan seorang pekerja per jam kerja gitu. Ini lebih gamblang lagi di situ. Artinya pendapatan per jam kerja gitu. Nah, nilai barang dan jasa itu kan bisa diukur dalam satuan uang ya. Value daripada barang dan jasa gitu. Gitu. Tambahan yang bisa dihasilkan daripada barang dan jasa gitu. Dan itu bisa dibentuk dalam satuan uang gitu. Kalau sudah masuk ke dalam transaksi jual jual beli. Nah, ini untuk melihat bagaimana ketimpangan di seluruh dunia, salah satunya yaitu dari sisi produktivitasnya gitu. Gitu. Makanya perusahaan-perusahaan
apa namanya itu yang memproduksi atau negara-negara yang produktivitasnya bagus, ekspornya bagus itu menjadi indikator ya salah satu indikator negara tadi itu maju gitu. Makanya kita dorong untuk Indonesia itu tidak hanya ekspor bahan mentah tapi benar-benar ekspor bahan yang sudah jadi. Maka konsep sekarang itu kan namanya hilirisasi ya. Ya. Di mana mulai daripada barang tidak hanya digunakan untuk dalam satu produksi, tapi benar-benar beberapa tahapan yang itu menghasilkan value atau nilai dari setiap produk yang dihasilkan gitu. Nah, ini produktivitas dan Indonesia saat ini sangat mendorong bagaimana seluruh komponen ya, entah itu di bagian pertanian, perkebunan, kelautan, itu kan semuanya didorong. Jadi Indonesia itu benar-benar lagi mewujudkan ketahanan pangan gitu. Jadi masih benar-benar bagaimana pola-pola kekuatan kita gitu ya, di mana kita negara yang agraris itu menjadi salah satu penopang gitu. Bahkan beberapa informasi pernah Bapak dapat kan dari berita beberapa produk yang diekspor itu dikurangin gitu ya. Karena untuk meminimalisir terjadinya kerusakan atau mungkin terjadinya kelangkaan dan lain sebagainya atau untuk meningkatkan kualitas daripada value-nya tadi itu sendiri atau hilirisasi tadi itu sendiri gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat dari sisi produktivitasnya. Yang kedua itu dilihat daripada taraf hidup dan pendapatan di situ. Gitu. Garis kemiskinan $1 sehari per orang. $1 one day per person poverty line. Gitu. Pengukuran kemiskinan absolut yang digunakan oleh para ekonom dan ilmu sosial untuk membandingkan taraf kemiskinan antar negara. Gitu. Jadi ini malah kalau tadi dari jumlah pekerja, yang kedua dari produktivitasnya, dan ini dilihat daripada pendapatan per orang, gitu ya. Gitu. Jadi dilihat bagaimana pendapatan per orang per hari, gitu ya. Kalau di Indonesia itu kan sangat beragam ya, tergantung pekerjaannya, tergantung level level linknya di situ sangat beragam di situ. Tapi untuk kalau kita sudah dibawa ke negara, berarti di situ akan mewujudkan suatu rata. Nah, ini kemiskinan dan pendapatan per kapita di situ. Hmm. Yang sebelah kiri itu menunjukkan persentase penduduk yang hidup dengan pendapatan kurang dari $1,25 per hari. Yang di bawah itu menunjukkan pendapatan per kapita gitu. Nah, di situ ada Kongo, ada Ethiopia, ada Ghana, tapi kok nggak ada Indonesia ya. Kalau teman-teman baca gambar ini, baca grafik ini, apa yang bisa teman-teman sampaikan ke Bapak gitu? Apa analisis teman-teman jika melihat bagaimana ada gambar yang sebelah kiri itu presentasi penduduk yang hidup, yang sebelah sebelah bawah itu apa namanya pendapatan per kapita. Apa yang ingin teman-teman sampaikan? Bagaimana teman-teman membaca grafik ini? Silakan. Ada yang bisa menyampaikan? Silakan, Raisya. Eh, Mungkin kalau menurut pendapat saya, kalau negara yang maju itu biasanya lebih makmur, Pak, daripada negara-negara yang berkembang. Karena eh, kalau negara maju ini kayaknya
pendapatan per kapitanya banyak, sedangkan kalau negara-negara yang masih berkembang masih banyak yang kurang dari 1,2 dolar per hari, Pak. Oke. Pak Diki, ada yang mau disampaikan? Lanjut aja dulu, lanjut, lanjut. Oh, oke. Oke, Rasya. Selain Rasya ada lagi? Mungkin saya izin menambahkan, Silakan, Pak. Nail. Hmm, Oke, kalau dilihat dari data ini sih terlihat yang presentasi penduduknya lebih tinggi, tapi cenderung hasil pendapatan per kapitanya lebih rendah, Pak. Tapi yang presentasi penduduk yang hidupnya lebih dikit, pendapatan per kapitanya lebih tinggi, Pak. Menurut saya. Terima kasih. Kalau penduduk yang tinggi itu di mana sih? Yang Republik Kongo ini, Pak, bukan. Kongo sama India itu jumlah penduduknya banyakan mana ya? Oh, setahu saya sih India, Pak. Tapi ini berdasarkan, oh iya ya. Ini kan India di bawah ya, Kongo di atas ya. Kongo Iya. ini yang merah kalau nggak salah ya. India yang merah juga kasarnya ngomong. Ghana yang merah. Kalau kita melihat persentase jumlah penduduk kan yang pertama terpadat di mana? Cina atau India itu? Sekarang setahu saya India, Pak. India, bukan Cina ya? Eh, Setahu saya sekarang India. India. Cina Oh, kan? Cina, India, Indonesia. Nah, kalau kita melihat teman-teman, kalau kita melihat jumlah penduduk tentunya eh, sulit untuk kita melihat bagaimana apa namanya menentukan ya, gitu ya. Sedangkan di sini pembandingnya itu pendapatan per kapita, gitu ya. Pembandingnya itu pendapatan per kapita dan presentase. Ini kan kalau 80%, 60%, 40%, 20% gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan kalau ini kita tarik ya India. India ini kalau bisa dikatakan secara presentase per orangnya gitu ya. Persentase penduduk yang hidup dengan pendapatan kurang dari 1,25 dolar per hari itu 50% gitu ya. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan Amerika Serikat? Ya, ini berarti Amerika Serikat lebih lebih apa namanya itu lebih apa namanya itu oh, kurang dari 1,25 ya sangat sedikit di situ Amerika Serikat gitu ya. Gitu. Bisa jadi karena pendapatan per kapitanya tinggi, jadi Amerika Serikat ini ya lebih dari 1,25 dolar per hari gitu ya. Itu menunjukkan kesejahteraannya tinggi gitu ya. Menunjukkan bagaimana negara-negara maju itu persentase penduduk yang hidup dengan pendapatannya itu jelas lebih dari 1,25. Sedangkan dalam dalam kurva ini gitu ya. Di dalam kurva ini itu menunjukkan yang kurang dari 1,25 dolar gitu ya. Jadi kalau kita ibaratnya Kongo, Kongo ya berarti kalau dilihat dari ke bawah karena pendapatan per kapitanya rendah, bisa saja Kongo itu lebih banyak yang kurang dari 1,25 dolar gitu ya. Gitu. Jadi semakin tinggi persentase penduduk yang hidup dengan pendapatan kurang dari 1,25 dolar itu menunjukkan bahwa oh rata-rata per kapitanya juga rendah gitu ya. Itulah kenapa di sini ada Inggris, Spanyol, Korea Selatan. Ini cukup cukup bagus untuk pendapatan per kapitanya, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa oh kesejahteraan, kemajuan dan menunjukkan lebih sedikit orang yang mendapatkan pendapatan kurang dari 1,25 dolar gitu. Gitu. Jadi bisa saja lebih dari 1,25 dolar tapi angkanya tidak diketahui secara pasti. Gitu. Itu menunjukkan kesejahteraan teman-teman semuanya. Nah, ini kita bisa melihat beberapa sampel ya, beberapa negara yang menunjukkan bagaimana kemiskinan dan pendapatan per kapita. Jadi kalau 1,25 dolar dikalikan aja kalau sekarang itu 1 dolarnya itu berapa? 17.000 atau berapa sekarang?
Logikanya seperti itu, teman. Lanjut. Wait, wait. Oke, nah, eh kita coba membahas terkait dengan produktivitas yang tadi menjadi bagian eh, poin untuk kita bisa membedakan pendapatan per kapita daripada eh, setiap negara gitu ya. Nah, produktivitas ini eh, ada 3 alasan mendasar kenapa produktivitas setiap negara itu berbeda-beda gitu ya. Itu ada apa namanya itu 3 alasan gitu ya. Kalau kita membandingkan beberapa negara yang ada di sekitar Indonesia, bahkan yang di Eropa, yang pertama itu modal manusia atau SDM-nya, human capital-nya di situ. Gitu. Kemampuan tiap individu untuk menghasilkan output atau nilai ekonomi gitu. Nah, ini kalau kita melihat SDM di beberapa negara, kita bandingkan negara kita dengan negara-negara yang lain yang sudah go gitu ya, sudah bagus ekonominya gitu. Kita bisa melihat bagaimana eh, setiap individu gitu dalam berkehidupan gitu ya. Setiap individu apakah sudah mandiri, sudah kreatif menghasilkan suatu value atas barang dan jasa, atau setiap individu itu masih menggantungkan dengan orang lain atau menggantungkan dengan pihak pemerintah gitu ya. Kita melihat kondisi di negara kita sendiri, banyak banget peran pemerintah itu menunjukkan bahwa belum adanya kemandirian secara menyeluruh dari masyarakat kita. Pemberian subsidi gitu ya, pemberian kemudahan dan lain sebagainya di situ. Akses ini kan menunjukkan bahwa SDM kita masih perlu banyak lompatan-lompatan untuk mampu berkreatif secara menyeluruh untuk menghasilkan nilai ekonomi gitu ya. Gitu. Karena kita masih berfokus pada ketergantungan pada sektor-sektor yang mana tidak menunjukkan kemandirian dari setiap individu gitu ya. Masih bekerja dengan orang lain. Gitu kan itu menunjukkan bahwa kita belum arah bagaimana setiap individu atau kelompok masyarakat itu menghasilkan nilai gitu. Yang kedua modal fisik gitu ya. Mesin, bangunan yang digunakan untuk produksi. Ini kan sangat sangat eh, bisa dilihat di situ bagaimana setiap modal kapitalnya di situ apa namanya itu modal buatan lah di situ yang dimiliki oleh setiap negara dalam untuk digunakan produksi gitu ya. Nah, modal fisik ini kan bagian penting ya gitu ya. Modal fisik ini bagian penting karena kenapa? Dengan mesin yang bagus tentu produk yang dihasilkan cukup bagus juga akan relevan lah di situ. Dengan mesin yang bagus tentu jumlah output yang dihasilkan bisa lebih banyak lagi kan itu logikanya seperti itu. Dengan bangunan yang bagus, luas dan apa namanya itu ada di mana-mana contohnya seperti itu menunjukkan ekspansi yang bagus. Itu modal fisik di situ teman-teman. Itu. Dan produktivitas yang ketiga dilihat dari sisi teknologi ya gitu. Kita tidak bisa dipungkiri negara kita itu terkait dengan teknologi itu masih impor gitu ya. Bahkan bukan hanya teknologinya, orangnya yang mengembangkan teknologi pun kadang-kadang dibawa ke Indonesia gitu. Yang pertama untuk mengajari, yang kedua untuk bekerja gitu.
Dan teknologi ini sendiri secara secara apa namanya itu adaptasinya itu berkembang lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk menggunakan kan gitu ya. Gitu. Dan ini kelemahan-kelemahan kita di mana kita masih minim akan teknologinya sehingga produktivitas kita juga belum secara optimal di sini. Ini dari segi produktivitas. Selanjutnya di sini terkait dengan fokus pada pendapatan per kapita gitu. Pendapatan per kapita mengabaikan aspek-aspek lain mengenai kesejahteraan suatu negara gitu. Karena pendapatan per kapita itu kan melihat jumlah penduduk ya, gitu ya. Pembaginya jumlah jumlah penduduk atau jumlah populasinya. Tidak melihat sisi kesehatannya, tidak melihat bagaimana pendidikannya, ketimpangan sosial, kemiskinannya di situ. Namun secara general, kalau di dalam buku ini, pendapatan per kapita itu menunjukkan secara general ini ya, untuk mengevaluasi kesejahteraan gitu. Apalagi tadi dari sisi produktivitasnya, dari sisi pendapatan per jam pekerjanya di situ, gitu. Dan pendapatan per kapita ini tentunya terkait dengan angka harapan hidup yang lebih tinggi. Semakin tinggi pendapatan per kapita, gross domestic product yang dihasilkan tinggi, otomatis di situ daya serap tenaga kerja juga tinggi, kan gitu ya, gitu. Sehingga harapan hidup juga akan lebih bagus gitu. Kalau GDP-nya turun, itu menunjukkan bahwa jumlah produk yang dihasilkan suatu negara turun. Nah, otomatis kan kemarin kita melihat bagaimana PHK di mana-mana kan gitu ya, gitu. Kenapa PHK di mana-mana itu kan menunjukkan PDB-nya salah satu indikator turun. PDB dihasilkan dari mana? Dari perusahaan gitu, dari swasta, dari perusahaan negara gitu. Kalau dari perusahaan swasta saja sudah banyak yang melakukan PHK besar-besaran, itu kan menunjukkan bahwa apa yang dihasilkan gitu, das produk yang dihasilkan juga berkurang gitu. Nah ini menunjukkan yang pertama angka harapan hidup. Yang kedua tingkat pendidikan yang lebih baik gitu. Ini kan sejalan ya dengan adanya kesejahteraan meningkat, otomatis setiap orang pasti akan memberikan pendidikan pendidikan yang layak dan pendidikan yang baik untuk setiap masyarakat, keluarganya tentunya di situ sangat jelas, teman-teman. Yang ketiga, kemiskinan yang lebih rendah gitu. Ini eh, bisa dikatakan ya jelas lah ya teman-teman ya. Gitu. Karena kenapa kalau kesejahteraan naik, jadi kan kemiskinan juga akan turun, gitu kan berbanding terbalik ya gitu. Kalau kemiskinan tinggi, berarti kesejahteraan akan turun. Jadi kan menunjukkan bahwa pendapatan per kapita itu akan berkaitan dengan tiga ranah ini. Angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan kemiskinan yang lebih rendah. Produktivitas yang pertama itu yang tadi modal fisik, gitu ya, kayak apa namanya itu tadi mesin, bangunan gitu. Nah, stok modal fisik dari suatu perekonomian negara itu ada nilai perawatan, sarana, dan input non tenaga kerja lain yang digunakan dalam produksi gitu ya. Input tenaga kerja lain yang digunakan dalam produksi. Ini maksudnya apa? Jadi karena sini stok modal fisik gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ya kalau kita ngomongin tenaga kerja ya berarti kita ngomongin eh, tadi modal daripada manusianya kan seperti itu ya. Tapi di sini stok modal fisik gitu. Semakin bagus ya nilai peralatan, sarana prasarana dan lainnya untuk menghasilkan suatu produk kegiatan produksi, maka produktivitasnya juga akan bagus.
Dan ini fungsi produksi agregat di situ. Gitu. Hubungan antara GDP, Gross Domestic Product suatu negara, agregat suatu negara, dan faktor-faktor produksinya. Unit efisiensi tenaga kerja, stok modal fisik, teknologi, dan efisiensi produk. Ini ada satu statement di situ, teman-teman. Kalau tenaga kerja dan modal fisik yang lebih tinggi, gitu. Jadi efisiensi tenaga kerja dan modal fisiknya itu tinggi, beserta teknologi dan efisiensi produksi lebih baik, akan menaikkan GDP, gitu ya. Karena kenapa? Tenaga kerja tentunya terkait dengan bagaimana nilai pekerjanya, gitu ya. Gitu ya. Sedangkan teknologi itu kan akan mempermudah, akan mempercepat, akan memberikan kualitas yang bagus untuk produknya di situ. Dan efisiensi produksi. Produksi itu kan nanti akan berbicara mengenai cost, gitu ya. Gitu ya. Cost daripada harga setiap unit barang itu. Kalau ini diperhitungkan untuk efisiensinya, maka di situ akan menaikkan GDP, gitu ya. Gross Domestic Product itu pendapatan daripada per kapita yang menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh itu lebih baik, tentunya seperti itu. Gitu. Nah ini kan apa nama itu kalau kita menggambarkan dalam suatu rumusan ya, rumusan seperti ini. Produk khas unit efisiensi total tenaga kerja itu. Total efisiensi unit daripada tenaga kerja. Produk hasil karya dari jumlah pekerja yang ada di suatu perekonomian dan rata-rata modal manusia dari setiap pekerja. Itu. Ini terkait dengan apa namanya itu unit efisiensi total tenaga kerja. Faktor yang penting kedua itu modal fisik gitu ya. Biasanya kapital gitu ya. Atau dilambangkan dengan K gitu. Faktor produksi yang ketiga itu tanah. Teorinya siapa ahli teori ekonomi dulu itu membahas mengenai eh, terkait dengan faktor-faktor produksi gitu. Labor di situ terkait dengan jumlah pekerja dan rata-rata modal manusia itu the hour di situ. Ini fungsi produksi agregat di situ. Y-nya itu GDP, itu jumlah pendapatan yang diterima gitu ya. A-nya itu indeks teknologi. Nilai A lebih tinggi dengan tingkat H dan F yang sama akan menghasilkan lebih banyak GDP. K itu modal fisik, kapital di situ. H itu unit efisiensi total tenaga kerja yang digunakan perekonomian dalam produksinya. F itu hubungan antara modal fisik dan tenaga kerja, unit efisiensi dan GDP. Gitu. Kalau kita mencari eh, F, tentunya kan di situ Y bagi A kali KH gitu. Eh, Y bagi A di situ. Nah, ini fungsi produksi agregat. Makanya kalau dinyatakan dalam satu konsen kalimat, teman-teman, itu A itu indeks teknologi. Kalau A-nya tinggi, gitu ya. Sedangkan H sama K-nya atau capital sama unit efisiensi total tenaga kerjanya itu tetap, maka Y-nya akan tinggi. Atau GDP-nya akan tinggi. Sebaliknya, kalau A-nya kecil, maka Y-nya juga akan kecil. Karena ini berbanding lurus. Itu. Nah, ini hukum produk marginal yang semakin menurun. The law of marginal product. Oke.
Nah, fungsi produksi di sini ini apa namanya itu tunduk. Nah, tunduk itu apa ya? Jadi fungsi produksi ini eh, sangat erat dan keterkaitannya dengan the law of diminishing marginal product di situ. Jadi semakin eh, tinggi tentunya akan berefek pada penurunan nilai marginal produknya nanti karena diminishing nanti di situ. Kontribusi marginal dari suatu produksi akan terus menurun ketika menambah penggunaan faktor produksi itu dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap gitu. Contoh gitu. Kalau kita berbicara dalam jangka pendek saja bahwa di situ ada tenaga kerja kan gitu ya. Semakin tinggi jumlah tenaga kerja yang ditambahkan, logikanya kan dengan faktor lain dianggap tetap, mesin tetap, bangunan tetap, bahan baku tetap. Nah, di situ kan pasti akan ada penurunan gitu kan. Karena kenapa? Jadi nanti akan muncul pengangguran gitu. Karena banyak pekerja yang tidak bekerja gitu. Ini menunjukkan bahwa akan ada namanya penurunan marginal produk, tambahan produk yang menurun gitu. Nah ini ngomongin stok modal fisik gitu ya. Dari kurva A ke kurva B gitu. Titik A ke titik B. Awalnya mengalami kenaikan gitu ya. Kenaikan suatu unit stok modal fisik. Gitu. Nah, tapi logikanya kalau ditambah lagi maka akan terjadi penurunan. Y-nya akan mengalami penurunan di situ. Ini kan apa namanya itu sama kalau eh, penambahannya tidak sebanding dengan eh, faktor-faktor lain yang tidak berubah juga, maka efeknya akan menurun. Karena kuncinya itu ada asumsinya, gitu ya. Kuncinya ada asumsinya. Asumsinya faktor-faktor produksi lain itu dianggap tetap, gitu ya. Tapi beda kalau faktor produksi yang lain itu tidak tetap, maka tidak berlaku hukum marginal ini. The law of diminishing marginal product ini nggak berlaku. Kalau faktor-faktor lain tidak tetap, gitu. Jadi ikut berkembang juga, gitu ya. Tambahan tenaga kerja, bahan bakunya ditambah, mesinnya ditambah, dan faktor lain juga ditambah, maka juga akan meningkat, gitu ya. Jadi tidak akan adanya hukum ini. Tapi karena faktor lain dianggap tetap, maka jadinya nanti diminishing marginal product. Nah, bagaimana posisi teknologi ini, teman-teman? Gitu. Untuk di era disrupsi itu teknologi itu sangat menjadi penentu bagaimana produktivitas suatu barang dan jasa. Karena kenapa untuk saat ini kecanggihan teknologi itu sangat baik dalam meningkatkan produktivitas itu sudah sangat diperhitungkan ya untuk negara-negara maju itu bagaimana perkembangan teknologinya di situ. Gitu. Modal manusia dan stok modal fisik bersangat besar gitu. Walaupun ada efisiensi manusia karena ada beberapa pekerjaan itu dialihkan ke teknologi gitu. Walaupun tenaga kerja itu diefisiensi, fisiknya itu diefisiensi, tapi dengan hadirnya teknologi, tentunya ini menjadi efek determinan gitu ya dalam produktivitas suatu barang dan jasa. Itu teman-teman analoginya seperti itu. Atau mungkin bisa mencontohkan, ada yang bisa mencontohkan bagaimana hadirnya teknologi di mana efisiensi total tenaga kerja, modal manusia dan modal fisik itu apa namanya itu eh, dilakukan, tapi dengan hadirnya teknologi tadi itu
produktivitasnya akan tetap bagus. Ada yang bisa mencontohkan seperti apa produksinya, produk apa dan seperti apa gambarannya yang ada di lapangan. Silakan. Ada yang bisa mencontohkan. Silakan Raisen. Hadirnya teknologi. Oke, Sandi, silakan. Contohnya kayak ini nggak sih Pak, kayak yang di pelabuhan Cina itu mereka mengganti sumber daya manusia mereka dengan robot-robot yang bisa ngelakuin perpindahan stok barang gitu Pak. Hmm, oke. Itu jasa ya, San? Iya Pak, kayak yang pernah saya lihat tuh kayak di pelabuhan Cina itu udah nerapin penerapan teknologi yang masif banget tuh dengan pakai misal kayak drone-drone dari truk yang dikontrol sama komputer langsung dari pusatnya gitu Pak. Oh, oke. Kalau di Indonesia di Tanjung Priok seperti itu ya. Nah, kalau itu saya kurang tahu sih Pak di Indonesia penerapannya gimana. Karena untuk perdagangan jasa. Ada yang lain yang diproduksi barang? Nggak ada. Oke. Ya bisa saja tadi yang disampaikan Sandi ya. Yang terpenting bagaimana teknologi tadi itu memiliki efek ya, gitu ya. Memiliki efek walaupun tadi itu adanya efisiensi baik itu di modal fisik dan modal manusia tadi itu sendiri, tapi dengan hadirnya teknologi tadi itu tidak mempengaruhi kinerja produksi gitu ya. Bahkan malah memperbaiki, bahkan malah membuat produksinya tadi itu lebih produktif, lebih bagus gitu, lebih meningkat. Nah, di sini kan menunjukkan bahwa terjadinya peran dan determinan yang bagus gitu, pengaruh yang bagus bagaimana teknologi gitu ya. Oke, di sini ada hukum Moore, teman-teman. Gitu. Ini menceritakan di dalam buku ini menceritakan bagaimana prosesor komputer yang akan terus meningkat gitu ya. Mulai dari tahun 1970 sampai tahun 2005 bahkan sekarang lebih ya gitu. Yang memang terjadi dengan jumlah transistor yang dipasang pada chip komputer meningkat 2 kali lipat setiap tahun. Bahkan sekarang kalau laptop, kita ngomongin komputer, komputer sudah jarang sekali. Sekarang laptop, laptop tertinggi berapa sih? Prosesor laptop tertinggi yang paling bagus apa? Core i, Intel, Core berapa? Ada yang tahu?
Nggak ada yang tahu. Laptop kalian berapa? Itu kan biasanya ada tuh apa namanya itu kecepatan bagaimana kecanggihan laptop teman-teman di situ sangat dilihat daripada jumlah apa ya kemampuan ya chipnya ya yang ada di laptop masing-masing di situ. Kalau di sini ngomongin 2 kali lipat setiap tahun itu berkembang terus gitu. Dari 1.000, 10.000 sampai 1 juta lah di situ. Itu menunjukkan bahwa di tahun 2005 aja sudah sampai begitu banyaknya ya di situ, kompleksnya di situ ya. Gitu. Dan ini menunjukkan bahwa eh, teknologi itu berkembang sangat sangat cepat di situ. Ini berbicara mengenai bagaimana transistor gitu ya, yang ada di laptop atau komputer masing-masing. Nah, ini kita lagi membahas tentang dimensi teknologi di sini. Kemajuan teknologi terkadang terjadi tanpa diduga, gitu ya. Para agen ekonomi melihat bagaimana teknologi itu berkembang, gitu ya. Tahun 2020, apalagi semenjak semenjak pandemi COVID itu ya, bermunculan banyak sekali itu teknologi-teknologi untuk membantu bagaimana kegiatan produksi. Dan teknologi hadir gitu. Teknologi itu kan suatu produk ya, suatu inovasi gitu ya. Itu pasti tidak didasari oleh suatu riset gitu ya. Itu. Dan riset tadi itu menunjukkan adanya kontribusi gitu ya. Kontribusi untuk perbaikan pengetahuan sains, penciptaan inovasi baru, gitu. Penerapan pengetahuan yang ada pada proses produksi. Nah, ini kan sangat jelas ya yang tadi disampaikan oleh Sandi bahwa di beberapa negara itu menggunakan robot. Nah, robot itu kan hasil daripada penelitian dan pengembangan gitu, R&D gitu ya. Luarannya apa? Produk. Produknya apa? Robot gitu. Robot untuk digunakan di mana? Diproduksi. Nah, ini kan bagian daripada mereka menghasilkan suatu chip yang ditempel atau dipasang di robot tadi itu dan chip tadi itu akan mengikuti alur yang sudah diprogramkan di dalam komputer gitu. Nah, ini kan kecanggihan ya terkait dengan bagaimana R&D nih lead bank ini akan membantu bagaimana perkembangan teknologi itu sendiri gitu ya. Dan eh, poin kedua berbicara mengenai efisiensi produksi, tentunya akan berbicara bagaimana mengefisiensikan terkait dengan bagaimana faktor-faktor produksi agar mendapatkan jumlah output yang maksimal. Tentunya dengan biaya yang ada dan tingkat faktor produksi yang dan pengetahuan yang ada. Dan ini contoh bagaimana hadirnya kewirausahaan gitu dengan adanya teknologi terus ditambah lagi dengan indikator atau aspek kewirausahaan yang saat ini sedang berkembang gitu ya. Dan ini kan ada statement ya. Kenapa monopoli itu menjadi hambatan pasar bagi perusahaan baru? Kalau Bapak tanya ke teman-teman, kenapa monopoli ini jadi monopoli dan hambatan pasar bagi perusahaan baru telah seringkali mencegah masuknya investasi? Kenapa monopoli ini bisa dikatakan mencegah masuknya investasi dan memperlambat kemajuan teknologi? Kenapa ada aspek monopoli di sini, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kalau Bapak tanyakan ke teman-teman, kenapa monopoli itu dapat mencegah masuknya investasi dan memperlambat kemajuan teknologi? Ada yang bisa menjawab?
kenapa ada kata monopoli di dalam slide ini yang seringkali eh, menjadi efek mencegahnya masuknya investasi. Ada Sandi lagi. Yang lain mana? Selain Sandi ada nggak? Oke, yang lain coba ini. Ntar Sandi yang kedua. Pak mau lihat yang lain. Ada Raisya, silahkan Raisya. Kalau menurut saya mungkin Pak, karena kalau misalnya di monopoli itu kan nanti hanya dikuasai satu orang, jadi mungkin kalau yang orang yang mau membuat hal baru jadi tersingkirkan Pak, jadi nggak bisa berkembang mungkin Pak. Oke, makasih Raisya. Sandi? Kalau dari saya agar misal yang memonopoli itu biar tidak ini Pak mengeluarkan anggaran lebih buat di bagian R&D-nya tadi. Soalnya kan kalau misal udah dimonopoli kan bakal jarang ada inovasi yang terjadi Pak. Soalnya nggak ada alternatif lagi. Oke, makasih Sandi. Monopoli itu, oke, betul ya. Tidak salah dari teman-teman. Yang menjadi poin penting di sini, kapan terjadi monopoli gitu. Monopoli itu kan hadir, muncul, itu karena ada suatu kebijakan, gitu ya. Ada suatu peraturan gitu. Dan peraturan tadi itu lah yang menjadi apa itu momok gitu untuk para investor gitu. Karena kenapa? Mereka nggak bisa gitu ya. Nggak bisa namanya menanamkan modalnya untuk memproduksi atas produk yang serupa gitu ya. Itu yang sudah tercantum di dalam peraturan gitu. Nah, ini kan pemerintah melakukan itu karena ya tentunya untuk melindungi masyarakat luas di situ dan lain sebagainya. Ya karena ada kebijakan dan peraturan tadi yang mengharuskan ya cuma perusahaan itu saja yang boleh memproduksi dan menyebarluaskan yang tadi disampaikan oleh Sandi dan Raisya tadi itu sendiri, sehingga orang lain itu nggak bisa berinvestasi di bagian itu. Dan karena mungkin bisa dikatakan, oh Bapak mau investasi di bagian produksi barang X dan Bapak punya teknologi canggih di situ. Karena ada aturan, maka Bapak nggak bisa masuk. Secara investasi Bapak nggak bisa masuk, toh lagi akan berefek pada teknologi yang Bapak kembangkan nggak bisa masuk juga di situ. Nah ini bisa dilihat bagaimana teknologi, yaitu apa namanya itu akan berefek eh, kepada pendapatan per kapita. Kalau teman-teman melihat sebelah kiri itu pengeluaran TIK, berapa persen dari GDP yang dikeluarkan untuk TIK atas perusahaan itu ternyata juga akan berefek pada bagaimana pendapatan per kapita. Kalau melihat gambar ini, dilihat bahwa Amerika Serikat itu eh, cukup tinggi ya, di garis kurang lebih 8 komaan atau 9% itu dikeluarkan di apa nama itu 9% itu dari GDP-nya gitu ya. Pengeluaran TIK itu berapa persen dari GDP-nya tentunya itu menunjukkan bahwa adanya kontribusi yang bagus gitu ya terkait dengan bagaimana teknologi tadi itu meningkatkan produktivitas teknologi modal teknologi juga dengan adanya produktivitas yang bagus maka akan berefek juga pada pendapatan per kapitanya di situ gitu. Nah, ini kan menjadi gambaran kunci bagaimana peran dan determinan teknologi dan dilihat daripada kewirausahaannya.
Mungkin itu teman-teman terkait dengan bagaimana kita menyikapi terkait dengan materi pendapatan per kapita. Mungkin ada tambah dari Pak Diki? Ada pertanyaan mungkin dari mahasiswa dulu Oke, untuk bahan silakan diskusi. teman-teman jika ada pertanyaan. Hmm. Silakan, San. Bapak saya izin bertanya, Pak. Hmm. Kan yang kita tahu kayak kayak negara seperti Cina itu kan kayak pusatnya pabrik-pabrik gitu ya, Pak. Nah, pokoknya di sektor produktivitasnya dia tuh tinggi ya. Nah, kenapa negara seperti Cina itu buat GDP-nya masih jauh di bawah Amerika ya, Pak? Dan kenapa juga untuk biaya kos mereka tuh bisa semakin menekan ke arah lebih murah gitu, Pak? Udah ngecek GDP Amerika sama India belum? Sama Cina. Udah ngecek belum? Udah, Pak. Berapa? Sebentar. Dari mana ya? Hmm. Kalau yang saya cek tuh di Google buat Amerika itu udah nyentuh 30 triliun USD. Kalau Cina baru 18 triliun USD di tahun 2024. GDP ya, Iya. GDP. Oke. eh Oke, jadi di situ Amerika lebih kecil ya, lebih kecil GDP dibandingkan dengan Cina. Nggak, Pak. Amerika lebih tinggi GDP-nya daripada Oke, Cina. Amerika lebih tinggi dibandingkan Cina. Terus sementara apa tadi yang pertanyaanmu tadi? Cina kan sebagai pusat produksi acuan sekarang ya, Pak. Nah, Nah, kenapa GDP Cina itu masih di bawah dari GDP Amerika? Terus kenapa Cina bisa neken banget dari biaya cost-nya tuh bisa semakin oke, lama semakin murah gitu, Pak? baik. Sebelum saya jawab, saya coba ini dulu ya, apa namanya, mengklirkan lagi definisi dari GDP. GDP itu mengukur apa sebenarnya? Nanti saya akan masuk ke pertanyaanmu, tapi sebelum itu klirkan dulu. GDP itu mengukur apa sebenarnya? Indikator apa sih GDP itu? Ya. Kan kalau dari kepanjangannya Gross Domestic Product, sebenarnya mengukur apa dia sebenarnya? Ada yang tahu selain Sandi? Tahu nggak? Jawab aja. Kan lagi apa ya, agak top lah istilah ini kan. Apalagi isu tentang ekonomi lumayan seksi nih sebulan ini setelah Pak Purbaya diangkat jadi Menteri Keuangan kan. Siapapun ngomong Pak Purbaya gitu. Udah saya ngomongin di GDP kalau gitu. GDP itu ngukur apa? Apa San? Ngomong San? Upah bukan, Pak? Hah? Upah. Enggak. Hmm. Eh, Oke ya. Jadi GDP itu mengukur kesejahteraan suatu negara. Semakin tinggi GDP-nya, maka semakin sejahtera satu negara. Oke ya, situ. Tentang teknis bagaimana mendapatkan angka GDP nanti di pertemuan berikutnya. Yang penting dipegang itu dulu. Apa namanya, indikator ekonomi satu negara itu kan satu ya, yang utama tadi tentang GDP, mengukur kemakmuran. Kemudian kestabilan harga, dihitung inflasi. Tapi oke lah, kesampingkan dulu yang lain-lain.
Kita fokus ke GDP dulu atau PDB ya dalam bahasa Indonesianya itu. Makmuran ya. Nah, sekarang kembali. Eh, Kira-kira GDP Indonesia sama Singapura tinggi mana? Tanpa googling, coba. Tanpa googling. Ini aja apa namanya? Kira-kira ini ya tebak-tebakan lah, kuis aja gitu. Kalau googling nggak asik, nggak asik kalau googling. Mana Singapura sama Indonesia besar tinggi mana GDP-nya? Singapura. Salah, Indonesia, Pak. Indonesia. Jadi Indonesia GDP-nya lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura. Apakah Indonesia lebih makmur daripada Singapura? Tidak. 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 Kok bisa begitu gitu? Kok bisa begitu? Nah, jadi yang jadi ukuran apa? Ukuran kemakmuran itu ya GDP per kapita dibagi dengan jumlah orangnya atau penduduknya ya. Nah, itu kalau kalau sudah per kapita Indonesia jauh sama Malaysia sama Singapura gitu. Jadi dengan demikian kita bisa bilang Singapura lebih sejahtera dibanding Indonesia gitu ya. Nah, sekarang baru balik ke pertanyaan Sandi tadi. Angka tadi ya, angka agregat atau per kapita, San. Mana San? Sandi, San. Per kapita Mana atau Pak tadi? agregat? Angka tadi. Dari mana sih ya? Bener. Hmm? Per kapita kayaknya Pak. Nggak ada tulisannya, saya agak bingung. Dari Berapa angkanya? baca Berapa datanya. angkanya? Berapa angkanya? Tadi 18 triliun sama Oh, kok kalau Cina 18 triliun, kalau triliun apa? Dolar apa US rupiah? 29. Apa Dari itu? USD Pak. Agregat berarti nggak mungkin dong Agregat berarti pendapatan ya. orang. Iya nggak mungkin triliun ya. Oh iya Pak. Elon Musk aja nggak segitu duitnya. Jadi itu secara agregat ya. Oke. Nah, jadi itu adalah yang dihasilkan apa namanya dari penduduknya tadi juga disampaikan penduduk terbesar sekarang mana Cina atau Amerika? Cina udah kalah ya. Cina udah Iya, paling bukan lagi besar. nomor satu ya. Nomor satu itu sekarang mana? India tuh. Iya, Pak. India nomor dua Cina. Nah, Cina berapa San? Penduduk apa ini penduduknya? Kira-kira Seingat saya 1,3 miliar Pak. 1,4 udah naik, 1,4 Udah M. naik gak? Oh, Amerika 347. Jadi walaupun secara urutan dia ada di nomor 3, tapi jauh tuh gapnya 347, gitu ya. Jadi kalau dibagi dengan per kapita sekarang dibagi tuh, jadi angkanya bukan bukan angka yang tadi, tapi kita kita ubah menjadi per kapita ya, dibagi dengan si apa katakanlah populasinya. Tinggi mana jadinya? Apakah masih berlaku seperti tadi? Ya kan? Nggak berlaku lagi. Sama dengan analogi tadi, analogi Indonesia dengan Singapura. Singapura masuk nggak ke negara G20? Nggak masuk. Indonesia masuk gitu. Indonesia satu-satunya negara di ASEAN yang masuk G20. Kenapa? Karena GDP-nya gede. G20 itu kan apa namanya 20 negara dengan GDP terbesar di dunia. Indonesia masuk tuh. Singapura nggak masuk. Nah, jadi apa hati-hati ya, hati-hati menginterpretasikan angka GDP itu. Ya, seperti itu. Hmm, ya tentang populasi juga penting ya kan. Ini surprise juga ya Cina. Buat tebakan orang ya Cina itu kan apa populasi terbesar di dunia. Ternyata nggak udah kalah sama India ya. Indonesia 4. Kira-kira yang kelima apa? Coba tanpa googling. Yang kelima apa tuh? Tanpa googling. Setelah di bawah Indonesia apa? Jepang bukan sih Pak? Salah. Jepang kecil. Jepang Brazil, kecil. Pak. Ah, masih jauh. Brazil. Pakistan.
Pakistan. Jadi nggak pernah kedengeran, tapi seperti itu ya. Jadi sebenarnya apa namanya? Ya Indonesia tuh nggak, kalau dibandingkan sama Amerika masih jauh ya, masih sekitar selisih berapa tuh, hampir hampir 100 juta gitu. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Dah, sambil saya kan nih kalau udah ada pertanyaan ya. Sambil saya juga menyampaikan apa tentang tentang pendapatan nasional ya. eh ada ukuran lain dari mengukur pendapatan nasional selain PDB, ada macam-macam. Yang populer PNB, pernah dengar PNB, Produk Nasional Bruto. Apa namanya? Kalau tadi kan GDP ya, Gross Domestic Bruto. Kalau ini GNP, Gross National eh, Product. Jadi bedanya di nasional. Tahu bedanya antara GDP sama GNP? Oke, jadi kalau GDP, tadi ke pertanyaan saya ya, yang dijawab sama siapa? Sama Rasya. Dia mengukur kemakmuran. Kemakmuran. Cara ngukurnya gimana sih GDP itu? Apa yang dihitung sama GDP? Ya. GDP itu sebenarnya dia mengukur berapa banyak output yang dihasilkan oleh satu negara. Yang dimaksudkan output itu adalah barang dan jasa secara agregat. Jadi kalau apa namanya, kalau kita mengukur GDP Indonesia gitu ya, itu berarti dihitung tuh dalam setahun eh, berapa banyak barang dan juga jasa tentunya yang dihasilkan oleh Indonesia. Nah, itu kan menunjukkan kemakmuran ya. Semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan, berarti dia semakin makmur. Nah, seperti itu. Itu satu pendekatan dan dikaitkan sama dengan kemakmuran tadi. Em, nah, balik ke contoh apa tadi Indonesia dengan Singapura. Singapura negara sekecil itu. Kalau kita lihat sana kan ya apa, jumlah perusahaannya per kapita mungkin besar kali ya. Jumlah perusahaannya. Kemudian dibandingkan dengan Indonesia yang luasnya nggak tahu berapa ribu kalinya Singapura. Tentu kan secara logika pastilah Indonesia lebih besar ya. Ya nggak? Pasti Indonesia itu lebih besar daripada Singapura gitu. Kalaupun Indonesia nggak tumbuh, tetap saja output yang dihasilkan Indonesia itu lebih tinggi, lebih besar dibandingkan dengan Singapura gitu. Cuma kan bukan itu jadi patokan. Oke, tanpa melihat apa namanya, warga negara mana yang melakukan kegiatan produksi itu. Jadi misalnya kalau kalau ada perusahaan Jepang, ya, perusahaan Jepang dia bikin pabrik di Indonesia, menghasilkan barang, itu akan dihitung sebagai GDP-nya Indonesia. Jadi kalau ada perusahaan Korea datang, ada perusahaan Jepang datang ke Indonesia, kemudian berusaha menghasilkan produk, itu akan menaikkan, akan menambah PDB Indonesia atau GDP, gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau ada pengusaha Indonesia, misalnya apa? Indofood dia bikin pabrik Indomie di Malaysia, laku berkembang, itu tidak ada kontribusinya ke GDP Indonesia, nol, gitu. Gitu ya, itu konsep GDP. Sebaliknya GNP, kalau GNP kebalikan, jadi kalau untuk membedakan data GDP sama GNP itu tinggal bedakannya tengahnya. Yang satu kan domestik tuh, yang GDP. Jadi ngelihat secara teritorial, oh siapapun yang produksi Indonesia dihitung GDP Indonesia. Mau apa tadi, mau Korea, mau Jepang, mau alien bikin pabrik di Indonesia dihitung sebagai GDP Indonesia. Kalau GNP nasional, nationality ya, warga negara. Jadi apa? Kalau konsepnya GNP, maka si apa Indofood tadi yang bikin pabrik di Malaysia
dia menghasilkan produk akan menambah GNP Indonesia. Hitungannya seperti itu. Tapi si perusahaan Korea dan Jepang tadi yang perusahaan Indonesia tidak menambah GNP Indonesia, tapi menambah GNP negara masing-masing. Oke ya, clear ya GNP sama GDP. Nah sekarang mana yang kita concernnya lebih apa? Lebih peduli gitu, lebih concern ke angka untuk melihat kemakmuran itu GDP apa GNP? Apa jawab? Kita senang kalau GNP-nya naik atau GDP-nya naik? Ayo, GNP mungkin Pak. kenapa? Karena kan kalau GDP ya kalau perusahaan luar duitnya buat mereka juga gitu Pak. Lebih Oke, banyak buat mereka. Kalau oke, GNP kalau untung ya lebih banyak buat kita. oke. Jadi, apa namanya? Kamu lebih senang kalau kalau banyak perusahaan Indonesia yang berusaha di luar gitu ya, buka pabrik di luar sana, buka perusahaan di luar negeri sebagai cabang dari Indonesia, dibandingkan dengan ada perusahaan luar yang invest di Indonesia, begitu. Gitu kan? Kalau kamu bilang GNP lebih anu, Ya Pak. betul. Ada pendapat lain nggak? Gimana San? Sama nggak? Kalau saya GDP sih Pak, Berapa? biar lebih banyak nyerap tenaga kerja di tanah sendiri. Anak kerja, apalagi. Itu aja Pak dari saya. Itu doang, anak kerja aja. Oke. Nah, jadi jawabannya tergantung ya. Jadi dua-dua benar lah. Ya, GDP benar, GNP benar. Tergantung. Untuk negara Indonesia, ya. Bayangkan begini. Apa sih untungnya kalau ada investasi asing masuk, dia buka pabrik. Satu, benar tadi Sandi bilang, akan menyerap tenaga kerja. Satu. Itu hanya satu hal saja sebenarnya, tenaga kerja. Ketika satu pabrik, misalnya pabriknya apa ya, mobil lah ya, Korea, buka pabrik Hyundai Indonesia, BYD yang baru nih, baru mau lagi bangun, bikin pabrik BYD itu di mana lupa, di Jawa Barat sana. Bukan hanya tenaga kerja yang diserap di situ, tapi juga faktor produksi lain. Dia butuh kaca. Mobil kan butuh kaca tuh. Kacanya bisa jadi buatan Indonesia. Dia butuh jok. Busanya, kulitnya bisa jadi diambil dari pengusaha di Indonesia. Kan jadi ada spill over di situ ya, bukan bukan hanya bukan bukan spill over namanya, multiplier ya. Multiplier efek pengganda begitu. Bukan yang tenaga kerja. Tenaga kerja betul, yang banyak disorot kan itu tenaga kerja. Tapi sebenarnya bukan tenaga kerja saja, tapi faktor produksi lain, sumber daya yang lain itu akan terserap di situ. Jadi itu alasannya kenapa kenapa investasi asing itu bagus ya buat satu negara. Nah, kalau untuk itu kalau GDP bagus, concernnya ke GDP. Tapi ada negara lain seperti Jepang, kebalik justru GNP yang concern dia di situ. Karena tadi kan ada konsep yang kita kenal dengan apa? Dengan the law of diminishing margin return. Hukum, kalau hukum itu pasti benar gitu ya. Kalau teori bisa salah, tapi kalau law namanya hukum itu pasti benar. Bahasa lainnya itu hukum alam gitu ya. Itu kan ada kurva yang tadinya itu tajam gitu ya, tajam curam ya, curam kemudian lama kelamaan dia akan landai. Jadi ada kejenuhan kalau si capital itu ditambah terus dalam satu titik tertentu. Contoh seperti Jepang, ya. Jepang itu kalau bikin pabrik di Jepang, pabrik mobil dan seterusnya, itu dia grafiknya sudah begini. Grafiknya melandai, tidak banyak berkontribusi terhadap peningkatan GDP Jepang. Jadi akan lebih bagus kalau dia melakukannya itu kegiatan produksi itu di luar negeri, gitu ya. Kontribusinya lebih lebih tinggi gitu. Nah, seperti itu. Ya, bisa bisa GDP, bisa GNP. Tuh, ya, gitulah kira-kira.
Nih apa isu terakhir seminggu terakhir itu dunia juga lagi heboh dengan mulai perang lagi ya si Amerika sama sama Cina, Trump sama Xi Jinping. Coba kamu apa namanya untuk kalau sekarang waktunya udah nggak ini, pikirkan coba ya pikirkan buat buat apa argumen pemikiran kira-kira pertanyaan mudahnya begini, Trump itu bener nggak sih, bahasa gampangnya ya supaya mudah diserap gitu. Trump itu bener nggak sih kebijakannya gitu, menguntungkan Amerika apa enggak? Gak usah jawab sekarang, buat dipikirkan ya, buat di apa namanya, buat di apa namanya dianalisa lah, direnungkan. Kaitannya tentu karena kita belum bahas yang lain-lain, kita nggak usah dulu masuk ke perdagangan internasional karena belum dibahas. Fokus aja ke ini, ke PDB. Kira-kira akan menguntungkan apa? Akan menguntungkan PDB-nya Amerika nggak ini kebijakannya si Trump itu? Fokus ke situ. Ya, oke. Baik, ada yang lain? Ini masih ada sedikit waktu. eh Buku kan udah saya kasih ya, jadi kita masuk agak-agak loncat babnya ya. Coba nanti ini apa tugas bacanya itu di bagian bab berapa 20 berapa sih di buku MenQ yang judulnya Measuring National Income ya, mengukur pendapatan nasional. Itu apa kaitannya sama bahasan hari ini. Jadi di bab itu sampaikan semua konsep sebenarnya apa namanya pendapatan nasional itu kenapa penting, mengukur apa ya, bagaimana cara mengukurnya, termasuk yang kita diskusikan barusan itu ada di bab itu ya. Oke, ada yang lain? Nggak ada? Kenapa? Nggak menarik atau nggak nyambung ini materinya? Kira-kira. Masa sih nggak menarik, ini kan lagi anu nih apa apalagi dengan soal ekonomi kan dipromosikan sama Pak Purbaya ya tiap hari itu di FYP, mau mau TikTok mau YouTube ada aja dia itu. Mestinya kalian bersyukur ya kuliah ekonomi, jadi bisa lebih paham dengan apa yang disampaikan Pak Purbaya gitu. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita tutup aja. Pak Kusworo, silakan ditutup. Oke, terima kasih Pak Diki untuk masukan tambahan-tambahannya yang tadi terkait dengan adanya GDP dan GNP, dan banyak sekali tadi masukannya, tambahannya. Dan tentunya teman-teman, kita akhiri saja perkuliahan kita dan kita lanjutkan lagi minggu pekan depan, tentunya dengan topik-topik terkait dengan makroekonomi. Mungkin itu Pak Diki dan teman-teman semuanya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.